Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiatun Nada dengan NIM 53024222044 dari Prodi PTIK Rombel 1 angkatan tahun 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat mengenai program yang menjelaskan konsep array, konsep objek array sebagai argumen dalam fungsi. Nah, di sini saya membuat program untuk menghitung luas dan keliling dari persegi dan juga segitiga. Nah, di sini saya membuat 4 fungsi. Untuk yang pertama, fungsi untuk menghitung luas persegi dengan nama hitung luas persegi, yang di sini terdapat sisi yang digunakan sebagai argumen dari array data bangun. Nah, untuk luas sendiri memiliki rumus sisi kali sisi. Nah, yang kedua, fungsi yang saya buat yaitu untuk menghitung keliling persegi dengan nama fungsi hitung keliling persegi. Nah, di sini juga terdapat saya buat argumen sisi yang merupakan argumen dari array data bangun, yang mana memiliki, untuk fungsi ini memiliki rumus 4 kali sisi. Nah, fungsi ketiga merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung luas segitiga dengan nama hitung luas segitiga, yang terdapat di mana dalam fungsi ini terdapat alas dan juga tinggi yang merupakan argumen dari array data bangun. Dan dalam fungsi ini memiliki rumus 0,5 kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2. Oke, selanjutnya fungsi yang keempat yang telah saya buat yaitu fungsi untuk menghitung keliling segitiga. Nah, fungsi di sini saya memberikan nama fungsi hitung keliling segitiga, yang di dalamnya terdapat sisi 1, sisi 2, dan sisi 3 yang merupakan argumen dari array data bangun, yang mana memiliki rumus untuk menghitung keliling segitiga yaitu sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Nah, untuk selanjutnya program ini akan masuk di dalam menu utama atau fungsi main. Nah, di dalam sini saya memasukkan perulangan while true, di mana while true ini akan terus berjalan sampai pengguna memutuskan untuk tidak menambahkan bangun datar lagi. Nah, dalam perulangan ini program akan meminta pengguna untuk memasukkan bangun datar persegi atau segitiga melalui input keyboard. Nah, jadi di sini ada jenis. Nah, inputnya nanti user diminta untuk memasukkan persegi atau segitiga. Dan di sini saya menggunakan kapitalis agar inputan apapun yang digunakan oleh pengguna nanti akan dikonversi menjadi huruf kapital. Dan selanjutnya program akan memeriksa apakah jenis yang dimasukkan oleh pengguna yaitu persegi atau segitiga. Nah, jika jenisnya itu tidak valid, maka akan menampilkan teks jenis bangun datar tidak valid, coba lagi. Nah, untuk selanjutnya jika jenis bangun datar sudah dikonfirmasi, program akan membuat array data bangun. Nah, di sini mengandung jenis bangun datar yaitu jenis dan juga atribut-atribut tadi yang lain seperti panjang sisi, alas, tinggi, atau panjang sisi-sisi sesuai dengan jenis bangun datar yang telah diinput. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pengkondisian. Jika jenis yang dipilih merupakan persegi, maka user diminta untuk memasukkan inputan panjang sisi. Nah, datanya nanti akan disimpan dalam array data bangun. Untuk sisi yang dimasukkan tadi akan disimpan dalam array data bangun. Begitu juga untuk segitiga. Jika user memasukkan segitiga, maka user diminta untuk menginputkan nilai dari alas, tinggi, dan juga panjang sisi 1, 2, 3, yang mana nanti akan semuanya ini dimasukkan dalam array data bangun. Nah, untuk hasil dari perhitungan
luas dan juga kelilingnya. Di sini akan saya nonkan terlebih dahulu. Jadi saya inisialisasikan dengan non untuk sementara. Nah, kemudian program akan memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan dengan jenis bangun datar yang telah dimasukkan oleh user, di mana fungsi-fungsi ini menerima data bangun sebagai argumen dalam untuk menghitung luas dari bangun datarnya dan juga keliling yang sesuai dengan rumus yang telah saya masukkan di atas tadi di dalam fungsi ini yang di awal. Baik, untuk selanjutnya program akan menghitung nilai dari luas dan juga keliling. Nah, ini setelah dipanggil maka nilai luas dan keliling tadi akan dihitung karena di sini sudah ada proses hitung, jadi di sini tinggal menampilkan saja untuk menampilkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan oleh program. Nah, untuk langkah terakhir dari program yaitu pengguna diminta untuk memasukkan input. Di sini ada pertanyaan di mana pertanyaannya yaitu tambahkan bangun datar lain. Nah, jika iya, maka program akan berlanjut dari awal, dan kalau tidak maka program akan berhenti, akan break. Nah, di sini saya menggunakan lower agar teks yang dimasukkan oleh user itu semuanya menggunakan huruf kecil, non kapital. Nah, untuk hasil codingannya seperti ini ketika dijalankan. Nah, di sini user diminta untuk masukkan jenis bangun datar persegi atau segitiga. Di sini saya masukkan dengan persegi, kemudian diminta untuk memasukkan panjang dari sisi, saya masukkan coba 4. Nah, di sini akan langsung kelihatan luas dari persegi dan juga kelilingnya. Nah, ini kemudian akan ada pertanyaan, tambahkan bangun datar lain. Nah, jika iya maka tuliskan iya. Di sini saya akan coba memasukkan segitiga. Nah, untuk alisnya sendiri saya masukkan angka 6. Kemudian untuk tingginya saya 8. Untuk sisi 1 saya isikan 12, sisi keduanya 14, sisi ketiganya 15. Nah, kemudian akan ditampilkan hasil dari perhitungan tersebut, yaitu luas dari segitiga yaitu alas kali tinggi dibagi 2, dimana 6 kali 8 48 bagi 2 sama dengan 24, dan kelilingnya adalah merupakan penjumlahan dari panjang sisi 1, 2, 3. Nah, apabila kita sudah tidak mau menghitung untuk persegi ataupun segitiga, maka kita bisa masukkan tidak di sini, maka program akan selesai. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan membuat program yang menggambarkan konsep multi inheritance dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya telah membuat 3 kelas yang saling terkait, yaitu kelas yang bernama alamat, kontak, dan juga orang. Nah, yang kelas pertama ini merupakan kelas alamat dengan nama alamat yang memiliki atribut jalan, kota, negara, dan juga kode pos. Nah, di sini juga kelas ini memiliki fungsi yang digunakan untuk mendisplay atau menampilkan dari alamat yang atribut dari alamat yang nantinya akan dimasukkan. Nah, yang kedua yaitu kelas kontak. Kelas kontak di sini memiliki atribut email dan juga nomor HP, dan sama memiliki display untuk informasi daripada kontak yang nantinya akan dimasukkan dalam program. Nah,
yang kelas ketiga merupakan kelas yang bernama orang. Nah, kelas ini yang merupakan kelas dalam menggunakan konsep multi inheritance dari alamat dan juga kontak. Kelas orang ini memuat atribut nama dan juga usia. Nah, di sini dalam kelas yang ketiga akan memanggil konstruktor dari alamat dan juga kontak. Nah, cara pemanggilannya sendiri di sini ada alamat .init. Nah, kemudian atribut di sini dari kelas yang alamat dimasukkan juga, dan untuk kontak sendiri juga atributnya dimasukkan, yaitu email dan juga nomor HP. Nah, fungsi yang selanjutnya ini fungsi yang digunakan untuk mendisplay atau menampilkan informasi dari orang tadi yang merepresentasikan kelas orang tadi. Ada nama dan juga usia. Kemudian di sini program akan menampilkan juga alamat, akan memanggil fungsi alamat, yaitu fungsi untuk menampilkan alamat, yaitu fungsi display underscore alamat, dan juga mendisplay informasi dari kontak. Nah, pada fungsi utama di sini saya akan membuat objek orang dari kelas yang bernama orang atau kelas ketiga yang telah saya buat. Nah, di sini memuat informasi personal dan juga alamat serta kontak dari data yang akan kita masukkan. Nah, untuk di sini saya memasukkan nama Sofiatunada dengan usia 19 dan memiliki alamat di sini di Jalan Kiai Haji Nawawi KM 02 dengan kota Jepara, negara Indonesia, dan kode pos sekian, dan dengan email sekian, dan juga nomor HP sekian. Nah, di sini kemudian saya akan menampilkan informasi lengkap dari orang tersebut. Nah, dengan cara yaitu print informasi diri. Nah, fungsi yang dipanggil yaitu fungsi untuk display informasi dari orang tadi, yaitu pada kelas ketiga. Nah, ini display underscore info underscore orang yang telah memuat ketiga kelas tadi. Maka ketika programnya dijalankan akan menampilkan informasi diri secara lengkap, di mana kelas orang itu mewarisi atribut dan metode dari kelas alamat dan juga kontak. Nah, dengan cara ini kita dapat membuat objek orang dengan semua informasi yang dibutuhkan untuk menggambarkan seseorang secara lengkap, termasuk data informasi personal tadi, alamat dan juga kontak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.